Apakah kamu pernah mendengar tentang teknologi yang tampaknya terlalu canggih untuk zamannya? Teknologi yang seharusnya hanya ada di dunia fiksi ilmiah, tapi ternyata ada di dunia nyata. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa teknologi yang mungkin akan membuatmu meragukan segala yang kamu tahu tentang sejarah dan masa depan. Hoverboard. Where is he? Here. There. He's on a hoverboard. The Phoenix Manuscript. Pertama, kita mulai dengan The Phoenix Manuscript. Buku kuno ini ditemukan pada tahun 1912 oleh seorang pedagang buku bernama Wilfrid Phoenix. Buku ini terbuat dari kulit yang usianya lebih dari 500 tahun. Namun, yang membuatnya begitu misterius adalah bahasa yang digunakan di dalamnya. Tak ada satupun orang yang bisa menerjemahkan bahasa tersebut, meskipun sudah banyak ilmuwan dan ahli bahasa mencoba selama lebih dari 100 tahun. Bahkan dengan menggunakan teknologi modern, seperti analisis statistik dan machine learning, tidak ada satupun yang berhasil menemukan arti dari tulisan ini. Lalu, apa sebenarnya yang tersembunyi dalam buku ini? Beberapa teori yang beredar termasuk bahwa buku ini mungkin diberikan oleh alien, atau bahwa ini adalah kode rahasia yang sengaja disembunyikan oleh kelompok tertentu. Phoenix Manuscript tidak hanya berisi tulisan yang aneh, tapi juga gambar-gambar yang sangat unik. Ada gambar tanaman yang tidak dikenal oleh ahli botani, diagram astronomi yang sulit dijelaskan, dan bahkan gambar tubuh manusia yang menunjukkan organ-organ dengan cara yang tidak biasa. Apakah ini hanya gambar fiksi? Ataukah ini adalah pengetahuan yang hilang yang pernah ada di zaman kuno? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini masih misterius. Banyak peneliti dan ilmuwan terkemuka sudah berusaha memecahkan kode ini. Salah satunya adalah William Romain Newbold yang berpendapat bahwa dia hampir berhasil memecahkan kode manuskrip pada tahun sekitar ke 1920. Namun, meskipun sudah banyak yang mencoba, hingga kini belum ada yang berhasil memahami isi manuskrip ini. Beberapa teori konspirasi berpendapat bahwa manuskrip ini bukan hanya sekedar buku biasa, tetapi mungkin berisi pengetahuan yang sangat berbahaya atau ilmu yang bisa merubah sejarah. Sekarang, meskipun banyak upaya untuk memecahkan misteri Phoenix Manuscript, masih belum ada yang bisa menyimpulkan apa arti dari semua gambar dan tulisan yang ada di dalamnya. Apakah ini sekedar sebuah penipuan, atau apakah ini benar-benar sebuah pengetahuan yang hilang yang perlu kita ungkap? In 1929, rolled up on a dusty shelf in a library in Constantinople in Turkey, a map was found. This map had been drawn in 1513 by a Turkish admiral, Admiral Piri Reis. The strange thing about this map is it shows features of the Earth that nobody in 1513 should have been able to know. Phoenix Manuscript bukan satu-satunya misteri yang membuat para ilmuwan kebingungan. Ada satu lagi peninggalan sejarah yang membuat kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah peta kuno yang dibuat ratusan tahun lalu bisa menggambarkan Antartika tanpa es? Tahun 1929, di Istana Topkapi, Istanbul, Turki, sebuah peta kuno ditemukan oleh seorang sejarawan. Peta ini dibuat pada tahun 1513 oleh seorang laksamana Ottoman bernama Piri Reis. Tapi yang membuat peta ini luar biasa bukanlah usianya, melainkan isinya. Peta ini menunjukkan Antartika tanpa es. Kita tahu bahwa Antartika telah tertutup es selama lebih dari 6.000 tahun. Tapi bagaimana mungkin seorang pelot dari abad ke-16 bisa menggambarkan daratan ini dengan akurat? Menurut para ilmuwan, Antartika terakhir kali tidak tertutup sekitar 11.000 tahun yang lalu. Jadi,
Pertanyaannya adalah dari mana Piri Reis mendapatkan informasi ini? Apakah mungkin dia memiliki akses ke sumber yang jauh lebih tua dari yang kita bayangkan? Menurut catatan Piri Reis sendiri, dia tidak menggambar peta ini dari hasil eksplorasinya sendiri. Dia mengatakan bahwa peta ini berasal dari berbagai sumber, termasuk peta kuno dari Yunani, Mesir, dan mungkin peradaban yang lebih tua lagi. Beberapa teori menyebutkan bahwa peta ini mungkin berasal dari perpustakaan Alexandria, yang konon menyimpan ribuan catatan kuno yang kini telah hilang. Dan disinilah teori-teori konspirasi mulai bermunculan. Ada yang percaya bahwa peta ini adalah bukti keberadaan peradaban maju sebelum kita, seperti Atlantis, yang mungkin pernah memetakan dunia sebelum zaman es menutupi Antartika. Teori lainnya bahkan lebih liar. Ada yang percaya bahwa Piri Reis mendapatkan informasi dari makhluk luar angkasa yang telah mengamati bumi selama ribuan tahun. Jika Piri Reis Map membuat kita bertanya-tanya tentang sejarah navigasi yang hilang, maka penemuan berikut ini lebih mengejutkan. Sebuah baterai kuno yang ditemukan di Irak, yang mungkin membuktikan bahwa peradaban ribuan tahun lalu sudah memahami listrik sebelum kita. Apakah ini bukti bahwa teknologi modern bukanlah milik zaman kita saja? Tahun 1938, seorang arkeolog Jerman bernama Wilhelm Koenig menemukan sebuah benda aneh di dekat Baghdad, Irak. Artefak ini berbentuk seperti pot tanah liat berukuran kecil, sekitar 14 cm, dan tampak tidak mencolok, sampai ditemukan sesuatu di dalamnya. Di dalam pot ini terdapat tabung tembaga, batang besi, dan sisa cairan asam yang telah mengering. Jika ini hanya sekadar wadah biasa, lalu mengapa bentuknya sangat mirip dengan baterai zaman modern? Ketika para ilmuwan menguji ulang artefak ini, mereka menemukan bahwa jika pot ini diisi dengan cairan asam seperti cuka atau jus lemon, maka akan terjadi reaksi kimia yang menghasilkan listrik. Eksperimen menunjukkan bahwa Baghdad battery bisa menghasilkan tegangan sekitar 1 volt. Mungkin ini tidak banyak jika dibandingkan dengan baterai modern, tapi untuk zaman kuno, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi pertanyaannya, untuk apa teknologi ini digunakan? Jika peradaban kuno sudah memahami listrik, mengapa kita tidak melihat bukti penggunaan teknologi ini dalam sejarah? Ada beberapa teori mengenai Baghdad battery, dan semuanya cukup kontroversial. Teori pertama menyebutkan bahwa baterai ini digunakan untuk electroplating, yaitu teknik untuk melapisi emas atau perak pada benda logam menggunakan listrik. Teori lain berpendapat bahwa baterai ini mungkin digunakan dalam pengobatan, seperti terapi listrik yang sudah dikenal di beberapa peradaban kuno. Tapi ada teori yang jauh lebih menarik, bahwa Baghdad battery adalah bukti bahwa peradaban kuno sudah memahami listrik jauh sebelum kita. Apakah ini bagian dari teknologi yang hilang? 3 artefak ini Phoenix Manuscript, Piri Reis Map, dan Baghdad battery bukan hanya sekadar peninggalan kuno, tetapi juga teka-teki yang belum terpecahkan. Apakah Phoenix Manuscript menyimpan ilmu pengetahuan yang telah hilang? Bagaimana mungkin Piri Reis Map menggambarkan Antartika sebelum tertutup es? Dan apakah Baghdad battery adalah bukti bahwa listrik sudah dikenal ribuan tahun lalu? Sejarah mungkin tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Ada banyak misteri yang masih menunggu untuk diungkap. Dan mungkin beberapa di antaranya akan mengubah cara kita memahami dunia.